Jeremy dan anak Belanda. Kali ini Opung melanjutkan ceritanya lebih sore. Belum pukul 7, mereka sudah usai makan. Papa juga, sejak pukul 5:30 tadi sudah pulang dari kantor. Pekerjaan rumah sudah selesai sehingga Uli dan kedua adik laki-lakinya sudah siap di sekeliling Opung. Mereka juga sudah selesaikan tugas membantu Mama membersihkan dapur, sehingga Mama juga bisa ikut mendengar cerita Opung. Sampai di mana ceritaku tadi malam? Tanya Opung. Sampai kedatangan pengungsi dari Tarutung, sahut Hasian. Bukan, mereka dibawa ke kampung, Uli membetulkan. Ya, si Jeremy dan orang tuanya dibawa masuk kampung, kata Opung. Sekarang aku akan ceritakan tentang si Jeremia yang menjadi sahabatku. Kepala kampung punya rumah kecil yang selama ini kosong di belakang rumah induk. Biasanya dipakai untuk lumbung padi saat panen. Disitulah Jeremy sekeluarga ditampung. Untuk makan dan keperluan sehari-hari, orang sekampung bergantian membantu sebisanya. Sebaliknya, mereka juga menyumbangkan tenaga untuk membantu orang di kampung atau di sawah, memperbaiki kandang babi, atap yang bocor, mengasuh anak kecil sampai memandikan kerbau. Sudah seminggu mereka di situ. Jeremy sendiri bergabung jadi pengintai. Tubuh si Cek-Cek memang kekar dan lebih besar dari Jeremy. Tetapi tatap mata Jeremy lebih tajam, mencerminkan keberaniannya. Suaranya pun tenang, tapi mantap dan tegas berwibawa. Dengan suara dan tatap matanya itu, anak-anak sudah segan padanya. Gagah dan sigap, rendah hati juga hormat kepada orang yang lebih tua. Belum lagi keramahan dan ringan tangannya membantu siapa saja. Semua itu membuat Jeremy segera disukai anak-anak dan orang tua. Sedangkan si Jack dari orang selalu berkerut jika berpapasan dengannya. Begitulah, jika orang bertanam duri, tentulah menuai duri. Jika bertanam bunga, akan memetik bunganya. Si Jack berbeda dengan temannya yang lain. Diam-diam, dia mengakui Jeremy baik dan rajin. Tetapi sekaligus rasa irinya makin menggumpal. Selalu ia memandang sinis ke arah Jeremy. Ia tak suka Jeremy begitu cepat mendapat tempat di hati orang sekampung. Ia tak rela kalau anak-anak itu lebih suka mendengarkan omongan Jeremy. Ia ingin sekali mempermalukan Jeremy di depan teman-teman bila perlu memukulnya. Maka mulailah si Jack mencari gara-gara untuk membuat Jeremy marah. Ia selalu mengejek dan merendahkan Jeremy. Ada saja caranya untuk membuat Jeremy malu. Kata-katanya pun kasar. Untungnya Jeremy selalu mengalah. Apapun yang dilakukan Jack untuk mengejek, Jeremy hanya tersenyum. Suatu siang, saat berjalan beriringan di tanggul sungai, Jeremy di depan bersama si Tahi, di belakangnya si Jack. Memang agak lambat, karena si Tahi bertanya-tanya tentang situasi perang di Siantar. Makin meluaplah kejengkelan si Jack. Jalanmu lambat sekali. Bentak si Jack sambil tiba-tiba mendorong keras-keras. Tubuh Jeremy terpental jatuh ke sungai. Kali ini memang keterlaluan. Agaknya kesabaran Jeremy sudah habis. Matanya garang bernyala ketika naik kembali ke tanggul, menatap ke arah Jack dengan tajam. Kenapa kau? Berani lawan aku? Si Jack langsung saja menggertak. Jeremy terdiam, berusaha menahan diri. Ia sadar, di kampung ini, ia dan keluarganya hanya pengungsi. Mereka orang luar yang menumpang hidup sementara. Ini sudah berlebihan, jawab Jeremy, akhirnya menahan marah. Giginya gemeratak. Jangan banyak bicara. Kalau berani, ayo berkelahi. Si Jack sudah tak sabar ingin mempermalukan Jeremy. 4 orang anak lainnya,
segera meminggir untuk memberi tempat kalau jadi berkelahi. Mereka berharap Jeremy menerima tantangan si cek-cek itu. Dua anak pemberani berkelahi. Bukankah itu seru? Begini saja, tak usah berkelahi, jawab Jeremy akhirnya menghindari tantangan itu. Kita adu keahlian saja. Kata kawan-kawan, kau jago main ketapel. Bah, ketapel? Kau menantangku main ketapel? Hahaha. Si Jack-Jack menertawakan Jeremy. Anak-anak itu pun ikut menertawakan Jeremy. Bagaimana tidak tertawa? Jeremy menantang keahlian si Jack-Jack menggunakan ketapel. Belum tahu dia siapa si Jack-Jack dengan ketapelnya. Lomo ikut mengejek, memanas-manaskan. Kau lihat patok bambu di sana? Tanya Jeremy menunjuk, pura-pura tak dengar ejekan si Lomo. Dia menunjuk ke seberang sungai, 20 meter jauhnya. Itu, hehehe, si Jack-Jack tertawa mengejek. Enteng, lurus ke belakangnya ada patok bambu yang lain. Kau lihat itu? Ya, aku lihat, saut Jeremy. Patok itu masih 5 meter di belakang patok bambu pertama. Nah, itu sasaran kita, tambah si Jack-Jack sambil menyeringai ke arah kawan-kawan yang lain. Tenang dan mencolok sombongnya. Ia memang selalu nomor 1 soal ketapel. Burung terbang di udara pun pernah jatuh terpelanting di ketapelnya. Ayo, kita semua masing-masing punya ketapel. Sebaiknya semua ikut mencoba, balas Jeremy. Bah, si Jack-Jack terkejut. Masing-masing ambil batu 5 butir. Kita hitung berapa kali bisa menembaknya. Siapa paling sering, dia pemenang, lanjut Jeremy. Meski yakin menang, si Jack-Jack tak suka lomba ketapel ini. Apalagi sekarang berani-beraninya Jeremy membuat aturan sendiri untuk mengikut sertakan teman lain berlomba. Ia lebih suka segera bisa memukul mulut Jeremy. Mentang-mentang kau anak laskar, memang kenapa? Ayahmu yang laskar, bukan kau. Jangan pakai tanduk yang bukan tandukmu. 6 orang anak berjajar di pinggir sungai itu. Semua sudah siap dengan ketapel masing-masing. Si Jack-Jack menyuruh 4 anak menyembak duluan. Hingga 4 anak menghabiskan masing-masing 5 batu hanya 2 kali kena. Si Tumpal dan si Tahi masing-masing sekali. Sekarang tinggal berdua, si Jack-Jack dan si Jeremy. Si Jeremy disuruh duluan. Pletak, kena. Giliran si Jack-Jack, kena juga. Teman-teman bersorak. Hingga masing-masing 3 kali masih kena. Tembakan keempat pun Jeremy masih berhasil. Si Jack-Jack kesal. Ternyata anak pengungsi ini jago juga. Tapi biar aku lihat sampai seberapa bisamu. Seret. Meleset tipis di atas sasaran. Rasa jengkel dan marah membuat si Jack-Jack kurang berkonsentrasi. Akibatnya meleset. Aku sudah boleh menang? Tanya Jeremy tersenyum. Enak saja. Masih ada 1 batu lagi. Ayo, sekarang aku yang duluan. Si Jack-Jack mengira posisi menembak duluan akan lebih menguntungkan. Ternyata salah. Tembakannya meleset bukan karena dia menembak belakangan, tetapi rasa marah dan kesal membuat konsentrasinya makin ngawur. Tembakan terakhir ini malah meleset jauh. Hebat kau Jeremy, seru si Lomo spontan terkagum-kagum. Merah wajah si Jack-Jack melihat ke arah Lomo. Kalau dia bilang Jeremy hebat, itu sama saja dengan mengatakan si Jack-Jack sudah tak ada apa-apanya. Jelas sudah si Jack-Jack kalah. Dari 5 kali tembakan ia sudah gagal 2 kali, sementara Jeremy 4 kali berhasil semua. Bahkan masih punya sisa 1 batu lagi. Si Jack-Jack malu, tapi tak mau mengakui. Apalagi Jeremy masih berusaha membidikkan ketapelnya untuk menembakkan batu terakhir. Kalau sampai yang kelima ini kena pula, makin jelaslah si Jack-Jack pecundang. Karena itu, ia tak ingin membiarkan Jeremy menembak lagi. Ditolaknya bahu Jeremy yang sedang membidik sekuat tenaga. Aneh, si Jack-Jack tak habis pikir
apa yang terjadi dan kenapa jadi tubuhnya sendiri yang terjungkal jatuh masuk kubangan kerbau di balik tanggul. Rupanya Jeremy sudah menduga itu lalu berkelit memutar bahunya sedikit, ditepiskannya tangan si Jack pelan saja untuk membelokkan arah dorongannya. Lalu mengaitkan kakinya ke kaki si Jack. Akibatnya tubuh si Jack yang terjerembab ke kubangan itu. Bah, berani betul kau melawan aku, teriak si Jack marah sambil bangkit dari lumpur. Tubuh, wajah, bahkan kepalanya berlumur lumpur. Bentuk tubuhnya tercetak di lumpur kubangan itu. Baunya anyir, beda dengan lumpur sawah. Apul yang tadi sempat tertawa, terdiam dipelototi si Jack. Si Jack bergegas naik ke tanggul. Tangannya terkepal. Jack tak terlihat gemetar. Jeremy tak terlihat gentar. Berani menunggu si Jack. Kawan-kawan sudah menunggu dengan berdebar. Wah, jadi juga berkelahi. Tiba-tiba terdengar suara Lambok berteriak. Anak itu memang berjaga di bukit menggantikan si Jack sebentar. Ada asap di sana. Lambok berteriak sambil menunjuk ke belakang bukit. Semua terkejut. Lalu berlari ke ketinggian di bukit. Benar, dari sana tampak asap hitam tebal mengepul ke udara dari kampung tetangga. Belanda, gumam si Jack gemetar. Wah, bah, mampus, kita lari saja. Si Apul mengapul ketakutan. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Anak ini memang penakut. Lari kemana kita? Balas Tumpal tak kalah takutnya. Tunggu dulu. Kayaknya asap itu dari rumah yang terbakar. Kata Jeremy coba menenangkan teman-temannya. Tapi aku mau pastikan dulu. Jangan membuat panik orang sekampung. Mungkin hanya jerami yang terbakar. Si Jack mencoba menenangkan hatinya sendiri sambil mengaiskan lumpur dari wajahnya. Mungkin juga. Tapi bisa jadi Belanda membakar rumah-rumah penduduk seperti kejadian di kampung kami. Makanya aku harus selidiki ke sana. Balas Jeremy. Bah, jangan ke sana. Kalau itu benar serdadu Belanda, bisa mati kojol kau ditembak di sana. Selak si Jack mengingatkan. Makanya pada Jeremy mendadak hilang karena takutnya. Sebaiknya kita lari ke kampung dan memberitahukannya. Biarlah orang tua kita nanti yang memutuskan apakah mengungsi atau bagaimana. Ya, kita lari saja pulang. Siapa tahu itu memang Belanda. Si Apul mendukung si Jack. Anak lainnya pun setuju. Kaki mereka sudah bergerak-gerak ingin segera pulang. Sabar, jangan terburu-buru. Menurut aku, asap itu pasti sudah terlihat dari kampung. Mereka pasti sudah panik, gelisah menunggu kabar dari kita. Satu orang ikut aku menyelidiki ke sana, satu orang ke kampung. Beritahu aku sedang menyelidiki sumber asap itu. Lainnya kembali ke pos masing-masing. Setuju? Suara Jeremy berubah garang. Tatap matanya pun seakan menyala sehingga anak-anak itu tak berani menatap wajahnya. Semua tertunduk atau mengalihkan pandang ke arah lain. Setiap anak itu takut kalau Jeremy tiba-tiba memilihnya untuk menemani ke tempat kebakaran itu. Pucat pasti ketakutan. Hai, kita ini laskar anak-anak. Kenapa kalian jadi gemetar begitu? Takut itu tak ada gunanya. Merdeka! Merdeka! Bah, kurang keras kawan. Merdeka! Merdeka! Anak-anak itu akhirnya mau juga berteriak keras, tapi masih gemetar. Suara si Cek pun berubah serak ditelan debar jantungnya. Apul sejak tadi sudah mau menangis saking takutnya. Karena itu Jeremy memilih dia untuk lari memberitahukan ke kampung bahwa anak-anak sedang menyelidiki apa yang terjadi agar penduduk tidak terlalu panik. Benar saja, Apul segera berlari sekuat tenaganya seperti dikejar hantu saja. Sekarang, siapa dari kalian yang ikut aku? Tanya Jeremy lagi. Suaranya pelan
dan tidak menyebut nama. Tapi si Jack mendengarnya seperti disembah petir. Sebab mata Jeremy melirik ke arah Jack. Tak ada yang menjawab. Aku butuh berani. Siapa paling pemberani dari kalian berlima? Pemberani. Memang tak ada yang menjawab. Tapi si Jack akan mendengar namanya disebut dalam hati anak-anak itu. Siapa paling pemberani kalau bukan si Jack? Ia merasa jantungnya merontak ingin lepas dari tangkainya. Kalau saja tak tahu malu, ia sudah menjerit berdalih. Jangan aku. Ibu kau pasti marah kalau aku ke sana. Si Jack terkenal pemberani, bahkan menendang anjing galak dengan kaki telanjang pun ia berani. Ia juga berani memanjat pohon kecapi kepala kampung hingga ke pucuk dahan tertinggi. Semua orang sekampung tahu si Jack paling pemberani. Tapi sekarang semua itu lenyap. Wajahnya pucat pasi. Apalagi teringat udah bengket yang mati ditembak Belanda. Hoi, aku perlu jawaban. Siapa paling berani di antara kalian? Tanya Jeremy lagi. Ikut aku. Siapa lagi kalau bukan si Jack? Terang-terangan semua menoleh ke arah si Jack, membuat anak pemberani ini nyaris menangis. Ayolah Jack, kata Jeremy akhirnya. Tampaknya kawan-kawan lebih setuju kalau kau yang ikut aku. Habislah sudah. Tak ada alasan bagi si Jack untuk menolak. Semua mata tertuju padanya. Tak tertahan malunya kalau sampai menolak. Akhirnya si Jack mengangguk. Kerongkongannya tampak bergerak menelan rasa takutnya. Cepat bersihkan lumpur di badanmu. Kita segera berangkat. Teman lain kembali ke pos masing-masing. Cepat! Anak-anak itu segera berhamburan lari ke pos masing-masing. Sementara si Jack turun ke sungai. Ia menceburkan diri ke air untuk membersihkan lumpur dari tubuhnya. Jeremy berteriak-teriak dari tanggul menyuruhnya cepat. Karena tampak asap sudah semakin tebal. Maka jadilah si Jack dan Jeremiah berlari menuju sumber asap itu. Jeremiah mengajak berlari lewat hutan. Sedikit mengitar lebih jauh. Tetapi perlu untuk menghindar hamparan tambak dan persawahan yang membuat mereka mudah terlihat dari jauh. Rasa takut dan ragu masih membebani perasaan si Jack. Itu membuatnya lekas kehabisan tenaga. Sebentar saja napasnya tersengal-sengal, sementara Jeremy sudah jauh meninggalkannya. Sempat juga si Jack bergumul dengan pikirannya, ingin berbuat curang dengan berbalik langkah, lalu berlari pulang. Tapi, apa kata orang sekampung nanti? Pengecut, ayam pecundang dibanding Jeremy? Bah, tidak bisa. Diam-diam dalam hati, ia semakin mengakui Jeremy memang bukan orang sembarangan. Keberaniannya luar biasa. Tak terbandingkan dengan anak-anak lainnya. Si Jack tengok pula udah bengket yang berani melawan Belanda meski nyawa taruhannya. Mungkinkah seberani Jeremy? Aku? Bah, bagaimana mungkin seorang ayam pecundang membalaskan kematian udah bengket? Sedangkan pikir merdeka dari mulut Jeremy masih terngiang di telinganya. Terlihat pula perkataan ayahnya bahwa merdeka itu sangat penting. Tetapi kemerdekaan tidak semudah memetik buah kecapi di kebun kepala kampung. Tidak pula turun begitu saja dari bubungan rumah. Kemerdekaan harus direbut dari tangan penjajah. Kemerdekaan harus dipertahankan pula dengan keberanian seperti yang dimiliki Jeremy. Tubuh Jeremy kecil dari aku, sama serupa makan nasi. Karena aku kalah berani, si Jack mulai menggali keberanian sendiri. Benar kata Jeremy, takut itu tak ada gunanya. Semangat si Jack berkobar lagi. Keberaniannya kini benar-benar muncul. Seakan mendapat tenaga baru berlipat ganda, ia mengayun kakinya secepat mungkin untuk menyusul Jeremy. Rupa-rupanya Jeremy pun segera menunggunya sambil beristirahat sebentar di bawah pohon besar. Kenapa lama sekali? Tanya Jeremy. Kakiku tadi kena duri, si Jack berbohong. Durinya masih ada, sini aku lihat.
Dunia sudah kucabut. Ayo kita lari lagi. Kedua anak itu terus berlari. Sudah hampir 2 kilometer. Asap itu semakin tebal bergumpal-gumpal, semakin dekat. Terdengar suara letusan-letusan keras. Aduh, tidak salah lagi. Ini pasti Belanda. Keberanian si Jack tercerabut lagi. Matilah kita. Langkah si Jack terhenti. Keringatnya membanjir ke bajunya yang memang masih basah bekas lumpur tadi. Wajahnya terlihat sangat pucat. Terpikir untuk melarikan diri pulang. Herannya, Jeremy tak terlihat takut sedikit pun. Ayolah, sebentar lagi kita akan sampai. Kita akan bisa melihat apa yang terjadi, kata Jeremy. Bah, kau tidak takut ditembak? Akhirnya si Jack tak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Kita ini anak-anak, Belanja tidak curiga. Kalaupun tertangkap, bilang saja anak kampung lain yang sedang cari kerbau hilang. Kalau langsung ditembak tanpa tanya-tanya, kau takut mati? Tuhan yang memilih siapa yang mati atau hidup hari ini dan besok, bukan Belanda. Terdiam jadinya si Jack. Belum pernah ia menemukan anak seberani Jeremy. Sedangkan si Jack hanya berani mengetapel anjing dan menakut-nakuti kawan sendiri, termasuk mencuri mangga di kebun orang. Tak ada alasan untuk mengelak dari ajakan Jeremy. Si Jack harus ikut terus berlari mendekati sumber api dan bunyi letusan yang kian ramai seperti bedil itu. Sekarang mereka tinggal berjarak 100 meter. Barulah terlihat jelas rumah di dalam api. Kobaran api berjilam-jilam tinggi. Kita mendekat lagi Jack. Seperti kerbau dicocok hidungnya, si Jack menurut meski dadanya berdebar keras. Memang mereka mendekat hingga tiba di mulut kampung. Tampak sebuah rumah sedang di dalam api. Orang-orang panik berlarian ke sana kemari dengan ember air di tangan, berusaha mencegah agar api tidak merambat ke rumah lainnya. Tetapi serumpun bambu di belakang rumah itu ikut terbakar. Di dalam ruas bambu ada ruang kosong hampa udara. Saat terbakar, bambu itu berletusan hingga terdengar ramai seperti orang berperang. Nah, di sini jelas tak ada Belanda. Tak ada tembakan, kata Jeremy kemudian lega. Si Jack tersandar kelelahan sambil mengusap dadanya sendiri. Hatinya lega, tetapi malu benar rasanya jika mengingat rasa takut yang berlebihan tadi. Kita bantu mereka, usul Jack. Jangan, sahut Jeremy. Kita harus berlari pulang, secepatnya memberitahu ke kampung. Orang sekampung pasti sudah panik dan tidak sabar menunggu kita. Bah, benar juga, balas si Jack. Makin kagum saja dia pada si Jeremy. Mungkin secepat inilah yang dipesankan ayah si Jeremy. Cerdik berpikir, cerdas berbuat. Inilah yang membuat Jeremy lebih dewasa dari umurnya. Untuk pulang, mereka tak perlu mengitari hutan. Memintas jalan saja lewat pematang sawah sambil berlari di belakang. Si Jack leluasa memperhatikan Jeremy. Kedua kaki Jeremy kurus dan lebih kecil dari kakinya. Namun lincahnya bukan main. Seakan terbang saja dia di atas pematang sawah. Kawan-kawan mereka masih menunggu di pos masing-masing. Tiba di pos terdepan, napas si Jack dan Jeremy sudah seperti badai tersengal-sengal. Jeremy menyuruh salah seorang berlari ke pos berikut untuk secara berantai membawa berita itu ke kampung. Semua orang sekampung tidak cemas lagi melihat asap itu. Beritahu tak ada Belanda. Hanya rumah dan rumpun bambu yang kebakaran. Si Jack mempertegas pesan Jeremy. Aku saja, si Tumpal tunjuk tangan. Aku mau sekalian makan, aku lapar. Kalau soal makan, kau tak pernah nombor 2. Kita semua lapar. Pergilah, nanti kau minta supaya ada orang bawa makanan untuk kami di sini, tambah si Jack. Sebenarnya, si Jack berharap bisa menyampaikan sendiri berita itu ke kampung. Ia ingin melihat sendiri orang sekampung terkagum-kagum mendengar keberanian mereka berdua.
Tetapi Jeremy sendiri lebih suka beristirahat dan menugaskan anak lain untuk lari ke kampung. Jadinya si Jack hanya bisa memendam keinginannya itu. "Kita ke bukit saja, Jack," ajak Jeremy. "Kita beristirahat di sana sambil menunggu makan." Kawan lain tetap berjaga di pos masing-masing. Si Jack turun ke sungai sebentar untuk membersihkan sisa lumpur di badannya. Tapi tak sempat bersih betul. Sekarang agak susah sebab terlanjur mengiring. Jeremy ikut turun dan membantu membersihkan lumpur itu. Si Jack terharu merasakan kebaikan dan kerendahan hati Jeremy yang ikut membersihkan lumpur itu. Sesudah itu, barulah mereka naik ke atas bukit. Si Jack semakin kagum pada Jeremy. Hilang sudah semua iri dengki dan keangkuhannya. Di atas langit, ternyata masih ada langit. Di atas bukit, keduanya berbaring istirahat di atas rumput. Si Jack bertanya-tanya, ingin tahu lebih banyak tentang Jeremy, sahabatnya yang baru itu. Sekarang si Jack baru tahu siapa Jeremy sebenarnya. Setelah mengungsi dari Siantar, Jeremy sekeluarga tinggal di kampung kakeknya, berjarak kira-kira 1 kilometer dari Sigopulon Tarutung. Hingga 2 minggu tinggal di sana, tak ada yang tahu kalau ayah Jeremy adalah anggota Laskar Pejuang, bahwa ayah Jeremy adalah orang yang dicari-cari Belanda karena sering menyerang Belanda di Siantar. Tempat tinggal mereka memang agak jauh dari sekolah His dan Mulo, tapi Jeremy sering jalan-jalan ke sekitar itu. Suatu hari, ia melihat 2 anak Belanda berlagak seperti tuan besar di muka komplek perumahan Belanda. Anak-anak sekitarnya dihina dengan bahasa Belanda yang tak dimengerti. Mata yang mendeli untuk menakut-nakuti, bahkan menampak salah satu di antara anak-anak itu. Jeremy terdiam menatap mata seorang anak Belanda itu. Hanya karena berani menentang anak itu, mereka memukuli Jeremy. Meski badan mereka jauh lebih besar, sebenarnya si Jeremy tidak takut melawannya. Dia selalu ingat pesan ayahnya sejak tiba dari Siantar. Jangan sekali-sekali melawan anak-anak Belanda. Akibat ayah Jeremy terpaksa menerima saja perbuatan anak Belanda itu. Sesukanya memukuli Jeremy. Jeremy merasakan sakitnya. Namun jauh lebih pedih di hatinya. Esok harinya, diam-diam dari tempat persembunyian diketapelnya salah satu anak Belanda itu. Untung hanya punggungnya yang kena, sebab Jeremy tak tega mengetapel kepalanya. Tetapi ketahuan bahwa Jeremy yang mengetapel. Belanda mencari Jeremy dan akhirnya tahu siapa ayah kami, pejuang yang paling dicari-cari di Siantar. Itulah sebabnya Jeremy sejak awal sudah dilarang melawan anak Belanda. Apa boleh buat? Mereka melarikan diri sebelum tertangkap Belanda. Rumah mereka dibakar. Juga beberapa rumah lain. Penduduk lain mengungsi ke kampung lain. Kalau aku di sana, pasti sudah ikut mengetapel anak Belanda itu. Kepalanya yang aku ketapel. Si Cecek menanggapi dengan geram. Jeremy tersenyum-senyum saja mendengar omongan si Cecek. Mungkin si Jack pikir semudah mengetapel anjing kampung. Bicara saja memang mudah. Tak akan terbakar mulut mengatakan api. Semua bisa kalau hanya berbicara dengan mulut, tapi nyatanya tak semuanya bisa dilakukan oleh tangan. Ayahmu bilang apa? Marah? Oh tidak, kata ayah. Belanda memang harus diusir dari negeri kita. Belanda penjahat itu harus dilawan. Ayah hanya menyesalkan tindakanku yang gegabah, terburu-buru. Harusnya menggunakan siasat untuk melawan mereka. Katanya, sekuat apapun musuh, pasti bisa kalah dengan kecerdikan. Kasihan penduduk lain yang ikut jadi korban. Si Jack terkagum-kagum mendengar cerita si Jeremy. Bangga dia mempunyai sahabat seberani itu. Pikirnya, mengetapel anak penjajah, bukankah itu perjuangan juga? Kau keras mudah patah, beda dengan kayu yang lentur, itu kata ayahku, sambung Jeremy. Maksudnya, jangan andalkan hanya kekuatan, apalagi dendam amarah.
harus cerdik dan cerdas, mengalah tak apa-apa sambil menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Begitulah kata Opung kemudian. Aku yang mulanya merasa paling hebat ternyata hanya pecundang. Kalah segala-galanya dari Jeremy. Opung sih sok jago, hihihi, Uli tertawa. Sekarang Jeremy di mana, Pung? Hasian tak sabar ingin tahu. Opung menghela napas panjang, lalu dengan perlahan ia menjawab, Oton muna mai magsukot, sonari ola ni ima jolo. Kalian akan tahu besok. Sekarang ini kita sudahi dulu. Besok Opung teruskan lagi. Sekarang saja Opung, Hasin penasaran. Ush, lihat jam itu. Sudah lewat 10 menit. Sudah waktunya tidur. Ama mengingatkan. Ketiga anak itu tak bisa membantah. Mereka bergantian masuk ke kamar mandi untuk cuci muka, cuci kaki dan tangan, lalu masuk ke kamar tidur. Tidak segera tidur. Patara dan Hasian masih membicarakan Jeremy, sahabat Opung. Lewat tengah malam barulah mereka pulas.